Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wal mudhakara wa tadhkir wa naf'a al intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalati artigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi di dalam hataman kitab Syarah Manzumatil Warakat fi Usulil Fiqh part yang kelima. Tadi kita membahas tentang al-amr wan nahi, perintah dan larangan. Sekarang kita akan belajar tentang al-am wal khas, kalimat-kalimat yang umum dan kalimat-kalimat yang khusus. Jadi kalimat yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis itu ada yang umum, ada yang khusus. Maka apa yang dikatakan umum, apa yang dikatakan khusus di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin ila an qala babul ami. Bab am, umum. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. وحده dan sedangkan definisinya al-am, lafzun adalah lafal ya'ummu yang mengumumi, aksara yang lebih banyak, min wahidin dari satu, min ghairi ma dari selain sesuatu, hasrin yang terringkas, hasrin yang terbatas, yang dibatasi, yura dilihat. Jadi yang dimaksud dengan umum adalah kalimat yang mengumumi terhadap sesuatu yang lebih daripada satu. Contoh kalimat annas, manusia. Jadi karena manusia lebih banyak, lebih daripada satu. Min ghairi ma hasrin yura, dengan selain dari sesuatu yang dibatasin. Artinya am tanpa ada batas. Min qaulihim, dari perkataan mereka, ammamtu mengumumkan siapa saya. Siapa saja maksudnya, bima dengan sesuatu, ahum terhadap mereka, bima dengan sesuatu ma'i yang ada di diriku, yang bersamaku. Artinya contohnya adalah ammamtuhum bima ma'i. Kalau artinya amamtuhum bima ma'i minal ata'i, dari pemberian. Jadi aku mengumumkan, menyamakan, aku beri semuanya, umum siapapun, tanpa ada perbedaan, baik itu kaya, miskin dan lain-lain. Amamtuhum, aku umumkan. Bukan umum sayembara gitu ya. Takutnya umum dikira sayembara. Ini bukan mengumumkan sayembara, enggak. Aku ratakan semuanya bima dengan sesuatu ma'i yang di sekitarku, maksudnya bil ata'i, dengan pemberian. Nah, artinya semuanya dikasih. Maka disebut dengan umum. Wal tanhasir alfaduhu fi arba'i. Wal tanhasir, dan sungguh dibatasi, alfaduhu apa lafal-lafalnya, lafal-lafalnya am fi arba'i, di dalam empat saja. Jadi ada empat lafal umum. Ada empat lafal umum. Yang pertama, al-jam'u wal fardul mu'arrafani billami kal kufri wal insani. Yang pertama daripada empat itu adalah al-jam'u, jamak. Jadi kata jamak, kalimat jamak, baik jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Kalau di dalam nahwu kan. Jadi itu al-jam'u, jamak. Terus juga kata far'anu, kata mufrad.
Tapi syaratnya jamak dan kalimat jamak ini dan kalimat mufrad ini harus dibarengi, harus ma'rifat dengan al. Harus ma'rifat dengan al. Al-mu'arrafani yang ma'rifat keduanya bilami dengan lam kal kuffari seperti lafal al-kuffar wal insani dan lafal insan. Kalau al-kuffar jamak dari kufrun, jamak taksir dari kufrun. Ketika al-kuffari maka di situ apa? Umum. Wal insani dan manusia. Al insan, insanun itu katanya mufrad. Tapi ketika al insan maka di situ apa? Umum bagi semua manusia. Ini disebut dengan lafal umum. Contoh di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung al-mu'minuna, siapa orang-orang yang mukmin. Kata al-mu'min di sini jamak, al-mu'minuna jamak mudzakkar salim, terus dima'rifatkan dengan al-mu'minuna. Maka semua orang mukmin beruntung. Terus di dalam Al-Qur'an kalau yang mufrad terus ma'rifat dengan al, contohnya innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, semua manusia, lafi husrin dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini nanti pembahasan di istisna ya. Di illalladzina amanunya ini pembahasan istisna. Ya, sekarang kata al-insannya dulu. Berarti kata al-insan di sini adalah kata-kata umum. Terus wa kullu mubhamin minal asma'i min dzaka ma lisyarti wal jazai. Wa kullu ma mubhamin. Wa kullu mubhamin, bukan wa kullu ma ya. Wa kullu mubhamin, dan setiap kalimat yang mubham. Minal asma'i, dari beberapa isim, min dzaka, daripada itu, min dzaka daripada itu, artinya dari contoh isim yang mubham, ma lisyarti adalah ma syartiyah, wal jazai dan ma jazai, jaza. Contoh masyartiyah. Jadi masyartiyah itu termasuk kata-kata umum. Wa lafzu man, dan lafal man, fi akilin di dalam, wa lafzu man fi akilin, wa lafzu ma fi ghairihi, wa lafzu ayyin fihi ma. Wa lafzu ma dan lafal man, wa lafzu man dan lafal man, fi akilin di dalam orang yang berakal, wa lafzu ma dan lafal ma fi ghairihi di dalam selain yang berakal, wa lafzu ayyin dan lafal ayyin fihi ma di dalam keduanya. Artinya termasuk dari isim yang mubham adalah man adalah man. Contoh man di sini juga man yang umum, baik man-nya man syartiyah, istifhamiyah, mausulah. Karena ada man syartiyah, ada man istifhamiyah, ada man mausulah. Contoh yang istifham, man indaka, siapa yang di sisimu, itu umum, siapa saja yang ada di sisi kamu. Misal syartiyah wal mausuliyah, man dakhala dari fahuwa aminun. Man, siapa orang, dakhala yang masuk dari kepada rumahku, fahuwa maka sedangkan orang, aminun adalah aman. Jadi orang yang masuk kepada siapapun umum, kata man bagi orang yang berakal. Terus contoh yang asyartiyah wal mausulah, ma ja'ani minka akhadtuhu, apa sesuatu yang datang nih kepadaku, minka dari kamu, akhadtuhu akan aku ambil. Jadi apapun yang dari kamu akan aku ambil. Itu umum. Oke, disebut dengan lafal umum. Nanti saya
akan ringkas semuanya. Wa lafzu aina dan lafal aina wahwa lil makani, wahwa sedangkan lafal aina lil makani untuk tempat. Kada seperti itu juga mata, yaitu lafal mata al maudu'u yang ditaruh liz zamani untuk zaman. Artinya juga termasuk dari lafal umum yaitu aina. Tapi untuk nanya tempat. Contoh, aina tajlisu, di mana kamu duduk? Terus kada mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka makna apa bertanya zaman. Jadi itu juga umum. Kapanpun ketika pakai lafal mata, ada pertanyaan istifham dengan pakai mata, maka umum kapanpun. Aina di mana, ya dimanapun. Itu disebut dengan lafal umum. Wa lafzu la fin naqirati summa ma fi lafzi man ata bihi mustafhimah. Wa lafzu la fin naqirah. Maksudnya wa lafzu la dan lafal la fin naqirati di dalam isim-isim naqirah, summa ma kemudian sesuatu fi lafzi man di dalam lafal man. Nah, summa ma maka kemudian emma fi lafzi man ata biha mustafhima, di dalam lafal man ata, siapa orang ata yang datang biha dengan itu, mustafhima dalam keadaan bertanya. Terus selanjutnya yang nomor 4 adalah an-naw'ur rabi' min al-alfadhil mubhamah. Lafal-lafal yang mubham, yaitu la nafi dan ma istifham. La nafi dengan ma istifham. La rajula fid dari, itu umum semua, enggak ada laki-laki di dalam rumah. Itu umum. La hanya dari lafzil jinsi, langsung menghilangkan jenis. Dan juga ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah. Mal makna, apa makna? Jadi apa? Ma hadza, apa ini? Umum. Apa ini? Pertanyaan emma dan apa yang dihadapannya itu umum. Maka disebut dengan lafal umum. Summal umumu ubtilat da'wahu fil fi'li bal wa ma jaral majrahu. Akan tetapi harus ini dikecualikan summal umumu ubtilat da'wahu. Summal umumu, maka kemudian adapun umum atau sedangkan lafal umum ubtilat adalah dibatalkan dakwahu, apa dakwah tuntutan daripada umum itu fil fi'li di dalam fi'il. Artinya makna keumuman itu tidak ada kalau di dalam kalimat fi'il. Bal, bahkan, wa ma jara majrahu, wa ma dan sesuatu jara yang berjalan majrahu di jalannya, artinya yang sama. Jadi kalimat fi'il maka di sini tidak bermakna umum. Contoh di dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainas salataini fis safar. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamak di antara dua salat fis safari, di dalam perjalanan. Ini kan umum, perjalanan apapun. Tapi ini adalah pekerjaan, bukan kalimat ya. Ini pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh diumumkan karena perjalanan harus ada syaratnya. Tidak umum kepada semua apa? Semua perjalanan. Meskipun fis safari, di dalam perjalanan. Dia tidak umum, jalannya harus sampai 2 marhalah, yaitu 82 kilometer. Terus wa ma jara majrahu, dan kalimat yang berjalan dalam jalan, artinya syibhul fi'il, yang hampir sama dengan pekerjaan. Contoh, ma jaa fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam qada bisyuf'ati lil jari. Rasulullah
memutuskan dengan syuf'ah, dengan akad syuf'ah, dengan akad membeli paksa untuk tetangga. Ini tidak umum, tidak semuanya. Jadi tidak umum hukum ini kepada semua tetangga gitu. Sekarang kita masuk kepada bab khas, tapi sebelum ke bab khas, saya mau rangkum penjelasan daripada al-umum. Umum yang disebut dengan umum adalah sesuatu yang diumumkan kepada semuanya tanpa ada pengecualian, tanpa ada ghairi mahasrin yura, tidak ada pengecualian, tidak ada batasan, tidak ada batasan. Terus lafal-lafal umum itu cuma ada 4. Yang pertama adalah jamak yang makrifat dengan al, kalimat jamak, baik jamak taksir, jamak muzakkar salim atau wujud jamak muannas salim kalau di dalam nahwu ya. Lafal jamak dan makrifat dengan al, atau lafal mufrad yang dimakrifatkan dengan al. Contohnya yang jamak dimakrifatkan dengan al, qad aflahal mu'minuna. Contohnya yang mufrad yang dimakrifatkan dengan al, innal insana lafi husrin. Terus yang ketiga adalah asma'il mubham. Isim-isim yang mubham yaitu masyartiyah. Terus mannya ini umum, baik syartiyah, istifhamiyah ataupun mausuliyah. Mausulah. Terus termasuk dari kata-kata isim-isim yang mubham adalah aina yang bertanya untuk tempat, wa mata dan bertanya untuk waktu. Itu termasuk lafal mubham. Dan juga yang keempat adalah lafal mubham. Yang pertama adalah dari macam yang keempat ini adalah la linafyil jinsi. Contohnya la rajula fid dari, maka umum. Rajulnya umum, baik yang gede, kecil, raja ataupun masyarakat, pemerintahan dan sebagainya. La rajula, pokoknya enggak ada laki-laki di dalam rumah umum. Terus akan tetapi umum ini tidak berlaku di dalam pekerjaan. Contoh Rasulullah menjamak 2 salat di dalam perjalanan. Ini enggak umum. Enggak umum. Enggak umum kepada perjalanan jauh ataupun perjalanan dekat. Enggak. Harus perjalanan jauh, nanti akan ada syarat, ada qaid nanti ya. Terus majarahu yang berjalan di jalannya fi'il, artinya yang hampir sama atau syibah dengan syibah fi'il. Contohnya adalah Rasulullah memutuskan terhadap tetangga itu dengan akad syuf'ah. Ini tidak semuanya tetangga itu bisa berakad syuf'ah, karena di sini nanti fuqaha ikhtilaf. Fuqaha beda-beda pendapat. Kita sekarang masuk kepada bab khas, bab khusus. Tadi kan umum, kita berbicara tentang umum. Sekarang kita mau bicara tentang khusus. Apa yang disebut dengan khusus? Babul khassi, bab khusus. Al-khassu sedangkan khusus, wal khassu lafzun la ya'ummu aktsara min wahidin aw amma khasrin jara. Al-khassu sedangkan lafal khusus lafzun adalah lafal la ya'ummu yang tidak diumumkan, aksara yang lebih banyak, min wahidin dari satu, aw amma atau umum, ma hasrin beserta dibatasi, jara berjalan atau datang. Jadi yang disebut dengan khusus adalah lafal yang tidak diumumkan. Artinya lafal yang khusus, tidak untuk lebih daripada satu orang, atau umum kepada halaya, umum diumumkan tapi ada pengecualian, ada hasrin, ada batasan. Nah, tetap dikatakan umum. Contoh, meskipun lebih dari satu. Saya kasih
duit ini ke 100 orang. Ke 100 orang. Kan banyak kan? Tapi hasrin cuma dibatasin 100 orang. Jadi enggak dikatakan umum. Wal qasdu bit tahsisi haitsu ma hasal tamyizu ba'di jumlatin fima dakhal. Wal qasdu dan sedangkan tujuan bit tahsisi dengan mentahsis, mengkhususkan, haitsu ma hasal ketika hasil, tamyizu adalah menjelaskan ba'di jumlatin atau tamyiz ba'di jumlatin sebagian jumlah fiha di dalam di dalam jumlah dakhala masuk. Maksudnya adalah ada tahsis. Kalau tahsis ini pengecualian yang dikhususkan, bukan cuma pengecualian, bukan cuma istisna, tapi yang dikhususkan. Contoh, faqtulul musyrikina. Maka bunuhlah orang-orang yang musyrik. Perangilah orang-orang yang musyrik. Yang musyrik yang mana yang diperangi? Maka di sini disebut dengan tahsis, pengkhususan. Terus tahsis masih dibagi menjadi dua. Dilanjutkan oleh pengarang, wa ma bihit tahsisu imma muttasil kama sayati anifan au munfasil. Wa ma dan sesuatu bihi dengan amma at-tahsis, apa tahsis, imma muttasil ya terkadang muttasil, imma ataupun muttasil kama seperti sayati akan datang, apa amma anifan di waktu dekat, au munfasil atau munfasil. Jadi tahsis, ada tahsis penghususan itu ada dua, ada muttasil, ada munfasil. Ada muttasil, ada munfasil. Artinya muttasil nyambung. Kayak tadi innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini disebut dengan tahsis muttasil, antara ayat umumnya dengan yang mengkhususkan itu dalam satu tempat. Itu disebut dengan tahsis muttasil. Tapi juga ada yang munfasil. Terus di dalam tahsis muttasil yang nyambung itu masih ada tiga macam. Tahsis muttasil ada tiga macam. Fasyartu, yang pertama syarat. Fasyartu, maka syarat, wat taqyidu, dan taqyid, ada catatan, bil wasfi, dengan sifat, ittasal, nyambung, kadzaka, seperti itu juga, al istisna, yaitu pengecualian, istisna, wa ghairuha, dan selainnya itu infasala, yaitu munfasil. Jadi tahsis muttasil dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syarat, yang kedua adalah taqyid, catatan, yang ketiga adalah istisna, pengecualian. Contoh yang syarat, akrim al-fuqara'a, atau muliakan para orang-orang fakir, in zahadu, kalau mereka zuhad. Jadi ada syaratnya. Kita muliakan orang-orang fakir, akrim, muliakan orang-orang kafir. Ini umum kan? Al-fuqara. Jamak ada alnya, tapi ditahsis dengan syarat, in zahadu. Kalau zuhud, siapa mereka? Jadi ada syaratnya, yaitu zuhud. Ada takyid bis sifat. Takyid bis sifat. Diberi catatan dengan sifat. Nahu akrimil ulama. Muliakan olehmu al-ulama, yaitu ulama. Tapi ditahsis, dikhususkan dengan sifat al-fuqara, yang fakir. Nah, disebut dengan tahsis muttasil, takyid bis sifat. Terus ada yang dikecualikan dengan istisna, dengan pengecualian. Nah, ja'al fuqara, datang siapa orang-orang fuqara, illa zaidan, kecuali Zaid. Atau yang kayak tadi, innal insana
lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam apa? Dalam kerugian illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka di sini termasuk macam daripada tahsis muttasil. Wa haddul istisna. Tadi dari tahsis muttasil salah satu macamnya adalah istisna. Nah, istisna di sini apa yang disebut dengan istisna? Wa haddul istisna'i ma bihi kharaj minal kalami ba'du ma bihin daraj. Wa haddul istisna'i, dan adapun definisi istisna, ma adalah sesuatu, bihi dengan ma kharaja keluar, minal kalami dari perkataan, ba'du ma sebagian sesuatu, bihi dengan ma indaraja masuk. Artinya pengecualian adalah mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam sesuatu yang umum itu. Contoh ayat tadi, ja'al fuqara, datang siapa orang-orang yang fakir. Termasuk yang fakir di situ ada Zaid, ada Mustafa, ada siapa Nabilah, siapalah dan lain sebagainya, A B C D E F G. Nah, termasuk di situ ada Zaid kan. Illa Zaidan, kecuali Zaid. Maka Zaid di sini dikeluarkan dari al-fuqara. Dikeluarkan dari al-fuqara. Gitu kan? Maka di sini ma bihi kharaja minal kalam, yang dikeluarkan dari kalam. Terus syarat istisna masih ada syaratnya. Wa syartuhu alla yura munfasila, dan syarat dari istisna alla yura, tidak dilihat, munfasilan adalah munfasil, terpisah, walam yakun, dan tidak boleh, mustaghriqan adalah melampaui, lima khala, lima dengan sesuatu, lima pada sesuatu atau dimiliki sesuatu, khala yang dikecualikan, yang terkecualikan. Artinya syarat yang pertama dari istisna adalah harus nyambung langsung kayak tadi. Ini apa? Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu. Jadi langsung, tidak boleh terpisah antara yang dikecualikan dan pengecualiannya. Tidak boleh terpisah. Yang kedua, tidak boleh melampaui dengan sesuatu yang dikecualikan. Contoh, aku talak kamu 2 kecuali 10. Ya. Aku talak kamu 2 kecuali 10. Ini gimana? Dia talak 2, terus kecuali 10, dikurangi 10 kan nggak bisa. Min 8, jadi melampaui. Maka nggak boleh. Atau juga sama, contoh, lahu alayya asrun, dia punya utang ke saya 10 kecuali 10, ya berarti nggak punya utang. Berarti istisnanya tidak berhasil, istisnanya tidak ada gunanya, istisnanya tidak ada gunanya. Nah, 5 dengan sesuatu khala yang berlalu, bukan dikecualikannya. 5 khala dengan sesuatu yang berlalu, artinya ya yang dikecualikan. Tetap sama saya artinya ini. Terus syarat yang selanjutnya dari istisna, wan nutqu ma isma'iman bi qurbihi wa qasduhu min qabli nutqihi bihi. Wan nutqu, dan mengucapkan, harus diucapkan. Ma isma'iman, beserta mendengarnya seseorang, bi qurbihi, di dekatnya. Jadi istisna itu harus diucapkan dan didengar orang yang di dekatnya. Lalu waqasduhu, dan niatnya orang, min qabli nutqihi, sebelum mengucapkannya orang, bihi, dengan istisna itu. Jadi syarat yang selanjutnya adalah harus diucapkan. Masa enggak diucapkan? Contoh, saya talak kamu 3. Pengecualiannya di belakang nggak disebutkan, maka ya nggak sah istisnanya, maka akan jatuh talak 3. Atau dia ucapkan tapi nggak didengar sama yang di sampingnya, sampai aku talak kamu 3,
kecuali 2. Tapi dikecilkan banget, nggak kedengeran. Jadi makanya tidak sah. Terus wa qasduhu, dan harus niat. Qasdan. Harus nih ada niat. Dan itu istisna ya. Jadi syarat istisna, saya ulang, syarat istisna yang pertama harus langsung. Pengecualiannya langsung diucapkan seketika pada saat itu. Yang dikecualikan langsung disebut di setelahnya. Jadi tidak bisa saya mau beli 10 lalu besoknya kecuali 8. Nggak bisa. Kalau di istisna. Terus yang kedua adalah tidak boleh melampaui. Artinya saya mau beli 10 kecuali 11, ya nggak bisa. Istiqrat. Atau saya talak kamu 3 kecuali 10. Nggak bisa. Pengecualiannya nggak sah, pengecualiannya nggak dihitung. Yang kedua, diucapkan, pengecualiannya diucapkan dan didengar oleh orang di sekelilingnya. Yang ketiga. Yang keempat adalah niatnya. Ada nih niat sebelum mengucapkan itu. Terus istisna wal aslu fihi annal mustasnahu min jinsihi wa jaza min siwahu. Jadi wal aslu, dan sedangkan asal fihi di dalam istisna annal mustasnahu, bahwa sesungguhnya sesuatu yang dikecualikan min jinsihi dari jenisnya yang dikecualikan itu. Pengecualian itu harus sejenis dengan yang dikecualikan. Contoh kayak tadi, qamal qaum, berdiri siapa kaum, termasuk kaum di situ Zaid, Muhammad, Ahmad, Fatimah, apa adalah dan sebagainya, banyak orang di situ. Bagi illa Zaidan, ini disebut dengan min jinsihi karena Zaid termasuk daripada kaum. Tapi di sini wajaza, dan boleh min siwahu, dari selain jenisnya. Contoh maqamal qaum, tidak berdiri siapa kaum, illa himaran, kecuali himar. Himar ini kan bukan kaum. Himar ini peliharaannya kaum, bukan kaumnya. Maka tetap boleh dijadikan istisna. Malah wajaza ayyuqaddamal mustasna wasyartu aidan li zuhuril makna. Wajaza, dan boleh ayyuqaddama, untuk mengedepankan al mustasna, yang dikecualikan. Wasyartu, dan syarat ayudan juga li zuhuril makna, untuk lebih terangnya, untuk menzahirkan, untuk menjelaskan makna, agar maknanya jelas. Jadi boleh mustasna minhu, mustasnanya didahulukan daripada mustasna minhu. Pengecualiannya lebih dulu disebutkan. Mali illa khaliqul kauni nasirun. Tidak ada kecuali, pengecualiannya disebutkan duluan. Illa khaliqul kauni, kecuali pencipta sesuatu yang ada, nasirun, apa penolong. Jadi kan sebenarnya mali nasirun illa khaliqul kaun. Jadi pengecualiannya dihitung disebutkan duluan. Yang dikecualikan disebutkan duluan. Yang dikecualikan disebutkan duluan. Ora apa-apa. Atau syaratnya di mana? Didahulukan juga. Ora apa-apa. Contoh, in ja'aka banu Tamim. Kalau datang Bani Tamim fa'akrimuhum, maka muliakan mereka. Jadi kan syaratnya didahulukan daripada yang diberi syarat. Kan sebenarnya kita diperintah untuk menghormatin. Diperintah untuk menghormatin. Tapi ada syaratnya kalau datang. Nah, kalau datang muliakan. Jadi kalau datang ini kan syarat. Didahulukan daripada perintah ini. Terus dan boleh juga syarat ini diakhirkan. Boleh syarat diakhirkan. Tadi kan diawalkan. Kalau datang muliakan. Gitu kan.
Nah, ada yang diakhiri, syaratnya diakhirkan. Boleh. Contoh anti talik, kamu perempuan yang perempuan yang tertalak. In dakhaltad dara, kalau kamu in dakhaltid dara, kalau kamu masuk ke rumah. Jadi in dakhaltid dara, kalau kamu masuk, in dakhalti ad-dara, kalau kamu masuk ke rumah, ini sebagai syarat. Syaratnya diakhirkan, maka boleh, enggak apa-apa. Terus wa yuhmalul mutlaqu mahma wujida 'ala alladhi bil wasfi minhu quyida. Wa yuhmalu, dan dibawa al mutlaqu apa mutlak mahma wujida ketika ditemukan 'ala alladhi atas sesuatu bil wasfi dengan sifat minhu dari alladhi quyida diberi catatan. Jadi kalimat yang mutlak, kalimat yang umum bisa ditahsis dengan sesuatu muqayyad yang ada catatannya. Contoh, di dalam Al-Qur'an, au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak. Di sini apa? Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak. Nah, budak di sini umum. Budaknya umum. Mau dia Islam maupun kafir, mau laki-laki atau perempuan. Jadi raqabah umum. Mau Islam ataupun kafir. Akan tetapi ada sesuatu yang muqayyad. Ada di ayat lain yang muqayyad, yang ada catatannya. Maka ulama mentahsis perkara yang mutlak, dikhususkan sesuatu yang mutlak itu dengan sesuatu yang ada muqayyadnya, yang ada catatannya. Dengan catatan apa? Fatahriru raqabatin mu'minatin. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka merdekakanlah budak yang mukminah. Budak yang Islam. Gitu kan? Budak yang Islam. Fa mutlaqut tahriri fil imani muqayyadun fil qatli bil imani. Mutlaqut tahriri, maka mutlaknya memerdekakan fil imani di dalam keimanan, muqayyadun diberi catatan fil qatli di dalam membunuh bil imani dengan iman. Jadi kayak tadi contohnya. Fa yuhmalul mutlaqu. Fa yuhmalu, maka dibawa al mutlaqu apa mutlak fit tahriri di dalam memerdekakan, alal ladzi atas sesuatu quyida yang ditakyid, yang diberikan catatan, fit takfiri di dalam kekafiran. Nah, contoh juga lafal mutlaq yang ditakyid diberikan catatan dengan kalimat yang lain yang ada catatannya. Contoh, di dalam wudu, di dalam ayat wudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Basuhlah muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku. Jadi dalam wudu Allah memberikan catatan dengan ilal marafiq, sampai ke siku. Lalu di dalam ayat tayammum Allah cuma bilang famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, dan basuhlah muka biwujuhikum, dengan muka-muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Maka di dalam tayammum mazhab Syafi'i menggunakan rumus bahwa sesuatu yang mutlak akan ditahsis, dikhususkan dengan sesuatu yang ada catatannya. Maka di situ ulama mazhab Syafi'i mengatakan kalau tayammum juga harus mengusapkan debu ke seluruh tangan, dari tangan sampai ke siku. Itu disebut dengan wa yuhmalul mutlaqu mahma wujida 'ala alladhi bil wasfi minhu quyida. Lalu yang bisa mentahsis apa saja? Artinya yang kan ada tahsis. Ada yang dikhususkan, ada perkara yang umum, ada yang mengkhususkan.
Perkara yang umum ini apa dan yang boleh mengkhususkan ini apa? Yang boleh mengkhususkan eh, perkara yang umum ini apa? Maka dijelaskan oleh pengarang, summal kitaba bil kitabi khassasu wa sunnatun bi sunnatin takhassasu. Summal kitaba, maka kemudian terhadap kitab, bil kitabi dengan kitab, wa khassasu mengkhususkan siapa ulama. Ini al kitaba tadi maf'ul dari khassasu. Artinya summa khassasul kitaba bil kitabi. Ulama mengkhususkan kitab dengan kitab. Contoh dalam Al-Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Seorang yang ditalak, orang perempuan yang ditalak, maka dia harus iddah tiga quru, 3 sucian kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi ini umum, baik yang ditalak ini muda, tua, hamil, enggak hamil, umum. Maka dikhususkan, ada pengkhususan bagi yang hamil dengan apa? Wa ulatil ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Oh, perempuan-perempuan yang hamil iddahnya sampai ayyada'na hamlahunna, sampai melahirkan siapa, ulatil ahmal hamlahunna, terhadap kehamilannya, terhadap apa yang dikandung, sampai melahirkan kandungannya. Artinya apa? Di sini ada perkara, ada kitab Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, perempuan yang ditalak nunggu 3 kali sucian, baik yang hamil ataupun tidak hamil, umum. Maka dikhusus dengan Al-Qur'an juga bahwa orang yang hamil iddahnya sampai dia melahirkan. Terus wahassasu bis sunnatil kitabah, dan mentahsis siapa ulama bis sunnati dengan sunnah al-kitabah terhadap Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an, ada perkataan Al-Qur'an yang umum bisa ditahsis, bisa dikhususkan dengan menggunakan dengan hadis, dengan as-sunnah, wa aksahu, dan kebalikannya, artinya umum yang ada di dalam hadis dikhususkan dengan sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. Istamil, terpakai yakun, ada sawaba, benar. Pakailah yakun, maka ada sawaba, dalam kebenaran. Ada yang dikhususkan dari Al-Qur'an, tadi kan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ada sunnah dengan sunnah. Sunnah dengan sunnah. Nanti saya contohkan yang sunnah dengan sunnah. Ada sunnah dengan kitab. Jadi ada hadis dikhususkan dengan Al-Qur'an. Ada juga Al-Qur'an dikhususkan dengan apa yang ada di dalam hadis. Contoh, keumuman sunnah yang dikhususkan dengan kekhususan yang ada di dalam hadis. Nah, keumuman hadis yang dikhususkan dengan kekhususan yang juga di dalam hadis. Contoh, Rasulullah mengatakan kalau pertanian yang kena hujan, pertanian yang terkena hujan itu 1/10. Jadi zakatnya pertanian yang terkena hujan itu 1/10. Lalu ditahsis, laisa fi maduna khamsati awsukin shadaqah. Ditahsis. Jadi kan tadi di umum, semua pertanian yang taninya itu hidup, pertanian itu hidup karena air hujan, tanamannya hidup karena air hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Ditahsis kalau enggak nyampe 5 ausuk,
maka tidak wajib zakat. Gitu ya. Keumuman yang tadi ditahsis hadis, ditahsis dengan hadis. Nah sekarang keumuman yang ada di dalam Al-Quran dikhususkan dengan sesuatu yang khusus ada di dalam hadis. Contoh, yusikumullahu fi auladikum. Kata aulad, anak-anak di sini ini umum. Semua anak-anaknya. Allah wasiatkan kepada kalian fi auladikum, di dalam anak-anak. Artinya apa? Zakat warisan diberikan kepada anak-anaknya. Maka dikecualikan dengan itu al-qatilu la yuras. Orang yang ngebunuh tidak dikasih warisan. Atau di dalam hadis la yarisul muslim wal kafir walal kafir al muslimah. Tidak mewariskan seorang muslim kepada orang kafir atau orang kafir kepada orang muslim. Gitu. Jadi ini dikecualikan dengan apa yang ada di dalam hadis. Jadi umum semua anak dapat warisan. Anak dapat warisan. Anak daging ya, anak biologis yang dari pernikahan yang sah. Dapat warisan, tapi dikecualikan. Kalau anaknya yang bunuh, maka anaknya nggak dapat. Atau anaknya kafir, maka nggak dapat. Atau orang tuanya yang kafir, nggak dapat anaknya. Nah, ini disebut keumuman yang ada di dalam Al-Quran dikhususkan dengan hadis. Ada keumuman yang di dalam hadis dikhususkan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun. Sesuatu yang terpotong dari barang yang hidup, dari sesuatu yang hidup, fahuwa mayyitun, maka kayak bangkainya. Jadi sesuatu yang lepas dari hewan yang hidup, hewan ataupun manusia, dari makhluk yang hidup, maka itu kayak mayitnya, kayak bangkainya. Hukum bangkainya ya najis. Hukum bangkai najis. Jadi, yang terpotong dari kambing, seandainya kupingnya kepotong, gitu kan? Saat masih hidup kambingnya kupingnya kepotong, maka hukumnya kayak apa? Kayak bangkai kambing. Bangkai kambingnya najis, berarti hukumnya najis. Najis haram dimakan, berarti haram dimakan. Akan tetapi dikecualikan dengan kekhususan yang ada di dalam Al-Quran. Wa aswafiha wa au bariha wa min aswafiha wa au bariha wa ash'ariha asasa wa mata'an ilahin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min aswafiha, dan dari bulu-bulu domba, wa aubariha, dan bulu unta, wa ash'ariha, dan bulu kambing, asasan wa mata'an, sebagai alat-alat rumah tangga ilahin sampai kapanpun. Artinya apa? Dan mata'an juga alat bersenang-senang, mata, alat alat rumah tangga. Jadi dikecualikan di sini bulu domba, bulu unta, sama bulu kambing. Meskipun diambil pada saat hewannya masih hidup, dombanya masih hidup, kan wool itu kan dari bulu domba. Nah, diguntingnya itu pada saat apa? Pada saat dombanya masih hidup. Maka di situ dikecualikan dari yang di dalam hadis, sesuatu yang terpotong dari sesuatu yang hidup, maka seperti bangkainya. Tidak sama dengan bangkainya. Sufnya atau bulu domba, bulu unta, bulu kambing tetap suci. Ngeten. Gitu. Ngeten lagi.
wadzikru bil ijma'i mahsusun kama qad khussa bil qiyasi kullu minhuma. Bahkan wadzikru dan adapun Al-Qur'an atau kitab bil ijma'i dengan ijma' mahsusun terkhususkan kama seperti sesuatu qad khussa sungguh ditahsis, sungguh dikhususkan bil qiyasi dengan qiyas kullu minhuma setiap sesuatu dari keduanya. Artinya Al-Quran ini juga bisa ditahsis, bisa dikhususkan. Keumuman yang ada di dalam Al-Quran bisa diumumkan dengan sesuatu yang ijma'. Contoh. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 jaldah. Jadi orang yang dituduh zina, orang yang menuduh zina, terus dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka orang yang menuduh ini dipukul 80 kali. Dipukul 80 kali. Ini baik laki-laki dan perempuan sama saja. Baik yang merdeka dan budak sama saja. Akan tetapi ijma' ulama mengatakan bahwa seorang budak hukumannya itu setengah dari orang yang merdeka. Orang budak itu setengah daripada orang yang merdeka. Maka jilidnya, pukulannya itu cuma 40, setengah dari 80 berarti 40. Juga kitab bisa ditahsis dengan kias, dikhususkan dengan sesuatu yang dikiaskan, dengan pengkiasan. Contoh di dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka pukul, dijilid, dipukul pakai rotan. Kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Setiap perempuan atau laki-laki yang berzina itu 100 kali pukulan. Ini kan umum bagi perempuan, laki-laki, budak dan yang merdeka. Maka dari situ keumuman itu juga dikhususkan dengan dikiaskan seperti tadi, yaitu hadnya seorang hamba hadnya seorang hamba setengah daripada orang yang merdeka. Ada contoh yang terakhir yang dicontohkan oleh Abuya di luar daripada pembahasan yang ada di dalam kitab, yaitu sunnah ditahsis keumumannya dengan kias. Contoh, layyul wajidu yahillu arduhu wa uqubatuhu. Seorang yang teledor membayar utang sementara dia sudah punya. Orang yang sudah punya untuk bayar utang tapi dia nggak bayar utang, yahillu, maka halal, arduhu, kehormatannya. Jadi boleh untuk di apa? Boleh untuk dighibah. Wa uqubatuhu, dan hukumannya halal. Akan tetapi ini umum kan, yang nggak bayar utang ini umum. Siapapun yang nggak bayar utang boleh digibahin, boleh diomongin, gitu. Boleh diomongin. Tapi diususkan keumuman itu kepada kepada orang tua. Jadi kalau orang tua yang lambat bayar utang,
nggak perlu diumbar, tetap nggak halal untuk dighibah. Kenapa? Di dalam Al-Quran wala taqul lahuma uffin, nggak boleh bilang uff aja, nggak boleh, apalagi ngegibah mereka, apalagi ngegibah orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah pembahasan daripada al-am wal khas. Jadi akan saya ulang secara gampang. Kesimpulan dari bab khas pengkhususan. Nah, dikhususkan, ada sesuatu yang dikhususkan, dan pengkhususan itu ada tahsis. Tahsis dibagi menjadi dua, ada tahsis muttasil, ada tahsis munfasil. Kalau tahsis muttasil adalah tahsis yang langsung nyambung. Nah, tahsis muttasil ini dibagi menjadi tiga. Ada syarat, ada taqyid bis sifat, diberikan catatan dengan sifat. Yang ketiga adalah apa? Istisna, pengecualian. Contoh yang syarat, muliakan para orang-orang fakir, yaitu kalau dia zuhad. Kalau dia zuhad menjadi syarat, in zahadu. Terus taqyid bis sifat, muliakan para ulama yang fakir. Nah, jadi yang fakir ini disebut dengan ditakkid dengan sifat. Akrimil ulama il fuqara. Terus istisna, pengecualian. Kalau di dalam Al-Qur'an, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Akan tetapi syarat istisna, takhsis muttasil dengan istisna masih ada syaratnya. Syarat yang pertama harus langsung. Kayak tadi, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Langsung, enggak boleh besoknya pengecualiannya. Yang kedua, tidak boleh melampaui. Yang dikecualikan tidak boleh melampaui. Jadi saya beli 10 kecuali 100, ya enggak bisa. Yang kedua, harus diucapkan dan didengar oleh orang sekelilingnya. Kalau ngucapin tapi enggak kedengeran sama orang yang di sampingnya, orang yang di dekatnya, maka tidak sah. Yang ketiga adalah yang keempat adalah niat. Ini syarat yang keempat adalah niat. Lanjut. Istisna boleh dengan yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Contoh yang sejenis, qamal qaumu illa zaidun. Illa zaidan. Qamal qaumu illa zaidan. Kalau yang tidak sejenis, qamal qaumu illa himaran. Karena himar bukan termasuk dari qaum. Istisna, pengecualiannya boleh disebutkan di awal. Yang dikecualikan boleh disebut di awal. Mali illa khaliqul kauni. Tidak ada punya aku kecuali pencipta semua yang ada. Nasirun, yaitu apa? Penolong. Sebenarnya kan mali nasirun illa khaliqul kauni. Oke, lanjut. Illa khaliqal kauni. Illa khaliqul kauni. Oke, lanjut. Lalu kesimpulan selanjutnya adalah sesuatu yang mutlak ini bisa dikhususkan dengan sesuatu yang ada catatannya di tempat lain. Contoh, memerdekakan budak. Di ayat pertama umum. Au tahriru raqabah, umum, budaknya mau Islam ataupun tidak. Tapi di dalam ayat lain fatahriru raqabatin mu'minatin, dikhususkan dengan kata mu'minah. Atau ditakyid. Contoh, di dalam ayat tayammum, di situ famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian. Cuma tangan yang disebutkan. Tapi dikhususkan atau bukan dikhususkan, tapi ditambah qaidnya, ditambah catatannya dengan catatan di ayat lain, yaitu di ayat wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi di mazhab Syafi'i menggunakan kaidah ini, jadinya mazhab Syafi'i mengatakan orang tayammum juga harus mengusap debunya sampai pada siku. Lalu tahsis ini
bisa terjadi kitab dikhususkan dengan kitab, yang mengkhususkan kalimat umumnya itu adalah kitab, sunnah dengan sunnah, atau dibalik, sunnah dengan kitab atau kitab dengan sunnah, gitu kan? Atau boleh juga kitab dengan ijma, kitab dengan qiyas, sunnah dengan qiyas, sunnah dengan ijma. Boleh semuanya. Boleh mentahsis. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini di dalam bab al-am wal khas. Semoga barakah, semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.